Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal PPKN kelas 8 bab 2, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan bangsa. Nah, soal di sini sudah kurikulum merdeka ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tertuang dalam apakah A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 2 ayat 1, atau D. Pasal 2 ayat 2. Seperti biasa, kalian coba jawab sampai yang birunya habis ya. Tentu saja jawabannya A. Indonesia merupakan negara kesatuan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Soal nomor 2. Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang berarti apakah A. ada penyerahan tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat? Ataukah B. pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas seluruh wilayah Indonesia? Ataukah C. pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya tanpa terhalang undang-undang? Ataukah D. ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Jawaban yang tepat adalah D. Indonesia itu menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ya. Soal nomor 3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Hal tersebut merupakan isi dari apakah A. Pasal 18 ayat 1, B. Pasal 18 ayat 2, C. Pasal 18 ayat 3, atau D. Pasal 18 ayat 4. Jawaban yang tepat adalah B. Ini tinggal dihafalkan ya, kalau itu isi dari pasal 18 ayat 2. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan kelebihan dari sentralisasi adalah A. Potensi di daerah dapat berkembang. B. Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. C. Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang. Atau D. Pemerintahan lebih demokratis. Jawaban yang tepat adalah B. Pada sistem sentralisasi, itu hanya pada pemerintah pusat saja, tanpa melihat ke daerah. Jadi semua anggaran negara itu diatur oleh pemerintah pusat, sehingga bisa lebih menghemat. Soal nomor 5. Berikut ini adalah kekurangan dari sistem desentralisasi, kecuali A. Pembangunan daerah tidak merata. B. Memunculkan sifat kedaerahan. C. Inovasi di daerah jadi terbatas. D. Berpotensi melepaskan diri dari NKRI. Jawabannya adalah C. Pilihan C itu adalah kekurangan sistem sentralisasi, di mana semua diatur oleh pusat. Jadinya, daerah tidak bisa berinovasi dan berkembang ya. Soal nomor 6. Salah satu contoh dalam menjaga kesatuan NKRI yang tepat adalah apakah A. Mendiamkan teman-teman yang bertikai dan berselisih. B. Membantu teman-teman yang mengalami kesulitan selama satu suku. C. Menghormati orang lain tanpa melihat latar belakangnya. Ataukah D. Menghargai orang lain yang sekeyakinan dengan kita. Jawabannya adalah C. Ini udah jelas banget ya, kalau ada yang salah sih ya keterlaluan. Soal nomor 7. Bentuk negara dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu apakah A. Kesatuan dan federasi, B. Kesatuan dan monarki,
C. Federasi dan Republik, atau D. Monarki dan Republik. Jawabannya adalah A. Bentuk negara itu adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara, yaitu daerah dan penduduk. Nah, bentuk negara ada dua, ada kesatuan, ada federasi. Kesatuan itu negara yang bersusunan tunggal, sedangkan federasi itu negara yang bersusunan jamak. Soal nomor 8. Berikut ini adalah ciri negara hukum menurut Avi Dicey, kecuali A. Supremacy of law, B. Equality before the law, C. Stability of law, atau D. Due process of law. Jawaban yang tepat adalah C. Karena menurut Avi Dicey itu ada 3, supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. Gak ada stability ya. Soal nomor 9. Ketika kita menangkap basah orang yang sedang berusaha mencuri barang kita tidak boleh langsung semena-mena melakukan tindakan kekerasan. Namun, harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal tersebut itu sesuai dengan ciri negara hukum, yaitu A. Supremacy of law, B. Equality before the law, C. Stability of law, atau D. Due process of law. Jawabannya adalah A. Supremacy of law atau supremasi hukum itu artinya semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara harus diselesaikan dengan hukum, bukan dengan kekerasan. Soal nomor 10. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen, yang merupakan lembaga tertinggi negara adalah A. DPR, B. MPR, C. Presiden dan Wakil Presiden, atau D. DPRD. Jawaban tepat adalah B. Isi pasal 1 ayat 2 itu sebelum amandemen adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah gimana? Dari 10 soal kalian betul berapa nih? Kalau masih kurang, pahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.